Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Para sahabat, rekan-rekan di mana saja berada, hari ini saya Andreas Andoyo dari Pojok Nusantara akan berbincang-bincang dengan seorang perempuan, aktivis perempuan, pembelaan terhadap perempuan, yang mana kita ketahui bahwa pada tanggal 30 Juli itu merupakan hari Human Trafficking Internasional. Dalam rangka itu kita akan menghadirkan bincang-bincang sejenak dengan aktivis perempuan yang bernama Suster M. Katerina Sri Juwani FSGM. Luar biasa. Saya mengenal dari tahun kurang lebih 98, dulu di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sering advokasi bersama. Kemudian ada sebuah lembaga Elsapa, kemudian ada lembaga Damar. Nah, nanti Suster akan menceritakan sejauh mana advokasi yang dilakukan untuk pendampingan terhadap perempuan, baik itu perdagangan orang maupun kekerasan dalam rumah tangga. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Mas Andreas Andoyo. Iya, Suster, bahwa tanggal 30 Juli nanti itu peringatan internasional ya tentang human trafficking. Anti perdagangan manusia ya, secara internasional. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita ingin tahu dulu nih sosok seorang perempuan yang luar biasa konsisten sampai hari ini dan membentuk beberapa jaringan untuk membela kaum perempuan. Suster, dimulai dari ketertarikan seperti apa, Suster? Ya, saya sebagai suster FSGM, ya, itu ketika masih muda, itu saya diberi begitu banyak kesempatan untuk belajar, ya, dan kursus-kursus, ya, serta undangan-undangan dari KBI, Konferensi Wali Gereja Jakarta, yang waktu itu masih LPPS ya, lembaga sosial. Dari situ saya tertarik karena gereja itu sebenarnya selalu mengikuti perkembangan zaman. Zaman now, sekarang ini apa yang dialami oleh masyarakat. Pada tahun 1997, saya mengikuti waktu itu ya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya. Karena ternyata bahwa beban perempuan itu sebenarnya sangat berat dibandingkan laki-laki. Iya. Maka di situ kami mengupas tentang kesetaraan gender. Dengan narasumber waktu itu dari Muslim juga ya. Dari Mansur Fakih itu tentang namanya apa ini? Mengupas tuntas tentang kekerasan yang karena perbedaan gender ya. Dan kita tidak membedakan agama, suku ya dalam pendampingan ya, Suster ya. Suster, sebelum ke Biarawati, mau tahu kalau Suster itu lahir di mana? Rupanya lahir di Klaten, Jawa Tengah ya, Suster. Klaten ya. Saya lahir di desa namanya Bometen, Kelurahan Ngandong, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya. Masuk Biarawati? Saya masuk Biarawati itu ke Pringsewu ya, dari Jawa ke Lampung ini tahun 1975. Tahun 75. Ya. Kemudian mulai ketertarikan tadi mengupas tentang gender. Kemudian sudah berapa advokasi yang dilakukan oleh Suster berkaitan pendampingan? Tentunya termasuk perdagangan orang ya, Suster ya. Apa sih perdagangan orang itu, mungkin nanti bisa dijelaskan secara singkat ya. Kalau advokasi yang kami lakukan itu tidak sendiri ya. Kami bersama dengan Damar waktu itu ya, lembaga Damar ya.
Ya, jadi yang kami dampingi, Ya. kalau kami itu bersama mereka sampai ke ranah hukum. Ya. Jadi kami saling ambil bagian. Misalnya kami itu mendampingi korbannya yang ada di shelter kami. Lalu Ada shelter tersendiri ya, pengaman untuk korban. Ya, lalu mereka secara hukumnya sampai diputuskan oleh pengadilan. Tapi memang kadang-kadang kita kecewa karena korban-korban yang kita dampingi, terutama KDRT itu biasanya pada saat sudah mau pukul palu, ada dijatuhi hukuman berapa tahun, biasanya tidak jadi karena kasihan. Ada perdamaian. Ada perdamaian atau pertimbangan lain seperti nanti bagaimana anakku kalau ibunya memenjarakan bapaknya dan sebagainya. Ya, dan itu juga tidak membuat jerah ya, Saudara ya. Ya. Kemudian tentang perdagangan orang, Saudara. Dalam perdagangan orang ini saya mulai itu baru tahun 2010. 2010. Ya. Setelah jeda lama, kemudian saya berjumpa dengan teman-teman suster yang juga dulu bergerak dalam perjuangan tentang kesetaraan gender. Nah, itu lalu kami bergabung yang namanya adalah Counter Women Trafficking IPSI. Itu anggotanya adalah suster-suster seluruh Indonesia. Nah, di situ kemudian kami bersama-sama bergerak untuk sosialisasi tentang apa itu human trafficking, lika-liku perdagangan manusia. Ada korban di negara mana, yang pernah didampingi? Kalau sekarang ini dalam waktu 10 tahun terakhir ini korbannya ya dari Thailand, Myanmar dan sekitarnya itu ya. Dan itu orang Pringsewu atau orang tinggal di mana? Oh bukan, kalau itu orang luar negeri yang itu semua laki-laki. Nah, yang mereka menjadi korban pencari ikan di laut bebas yang ditipu oleh agennya, direkrut bahwa nanti setiap bulan akan pulang, tapi ternyata tahun-tahun tidak pulang. Nah, ketika kapalnya itu ke Indonesia, berlabuh di pelabuhan ikan Ambon, mereka semua lari masuk ikan sampai kapal itu pergi. Nah, kemudian kami bersama dengan IOM itu dibantu juga oleh Uskup Ambon dan pemerintah daerah. Luar biasa, rupanya advokasi aktivis perempuan Suster Katarina itu bukan hanya di dalam negeri, bahkan jaringannya luar biasa ke luar negeri. Nah, ini sosok seorang suster. Dijelaskan, Suster ya, apa sih itu trafficking bagi masyarakat mungkin awam mendengar istilah itu ya, Suster. Iya. Jadi yang disebut dengan korban trafficking itu adalah mereka-mereka yang dapat dikatakan ditipu dan kemudian dieksploitasi. Nah, jadi ada 3 kasus ini disebut human trafficking. Yang pertama itu ada kegiatan atau prosesnya. Ya, prosesnya biasanya adalah orang direkrut, ya, kemudian dipindah, kemudian diterima dan kemudian dipekerjakan di mana gitu ya. Jadi direkrut, dipindah, ditampung, diantar lagi kemana dan diterima. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah caranya. Caranya itu biasanya ada semacam pemaksaan, penipuan, gitu ya. Lalu dari perekrutan tadi. Ya, biasanya perekrut atau calo atau sponsor itu iming-iming dan jangan bilang-bilang ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah pekerjaan setan ya. Lalu jangan bilang-bilang ya, itu apapun perkaranya, kalau kita menyampaikan itu dan disampaikan hal yang jangan bilang-bilang, itu sebenarnya bukan kebenaran. Ya. Yang ketiga adalah tujuan dia adalah eksploitasi. Jadi eksploitasi bisa tenaganya, bisa juga dengan dijadikan pelacur atau seksnya, dan juga kemudian dieksploitasi bisa organ tubuhnya. Luar biasa. Ya. Contoh-contoh yang
eksploitasi seks itu ya. Ya. Mereka pertama itu direkrut untuk kerja di tempat lain, misalnya babysitter atau apa ya, mendampingi orang-orang jompo atau di hotel atau di rumah makan. Tapi ternyata mereka dibelokkan menjadi pelacur. Jaringan mereka rapi ya, Suster, ya? Rapi. Kalau sudah di sana kita mau minta tolong ke siapa ya, Suster, Ya, kecuali bisa melarikan diri. Ya. Ya, itu dan itu tidak banyak yang mampu begitu. Oh ya, kalau misalnya di Taiwan atau Malaysia, Suster, ada kejadian itu, bisa lapor kemana itu, Suster? Ya, lapornya sebenarnya pertama-tama ke KBRI. Ke KBRI ya? Itu yang paling Ya. yang paling aman ya. Ya. Kalau tidak lapor, misalnya ada keluarga yang mengeluh soal anaknya yang di sana menjadi korban, maka kalau menghubungi kita itu asal ada apa ya, alat komunikasinya, Komunikasi. tahu tempat tinggalnya jelas gitu. Kita punya jaringan yang ada di Malaysia. Di Malaysia, Ada di Taiwan, di setiap negara ya, Suster, Ya. ya? Karena kita berjejaring dengan NGO internasional seperti Migrant Care, lalu IOM. Luar biasa jaringan aktivis pembelaan terhadap penjualan orang, penjualan manusia, dan setelah kita mengetahui tentang trafficking tadi, mungkin kita gali akar masalah ya, Suster, ya? Ya. Akar masalahnya ya. Ya, jadi sebenarnya setelah kami pelajari Ya. dengan berbagai pengalaman, kok human trafficking ini tidak pernah berhenti. Dan selalu ada. Ada korban yang berjatuhan dan bahkan semakin hari semakin mengerikan. Semakin Yang tidak ketahuan luar biasa ya, ya, Suster, ya? yang bukan mengkhawatirkan ya. Ya, mengkhawatirkan. Ternyata ini human trafficking ini tidak akan pernah dapat diatasi atau dikurangi kalau diskriminasi terhadap gender itu tidak digali, Gali. Oke. gitu ya. Jadi contohnya ya. Jadi sebenarnya ada paham-paham ya Tentang gender. tentang gender ya, paham-paham yang terus kita hidupi, Ya. yaitu paham-paham bahwa laki-laki harus nomor satu, Ya. perempuan harus nurut. Kalau dulu ada sesumur sekasur perempuan ya, Ya, itu udah zaman kolot. ya. Ya. Kalau dulu atau sekarang juga masih banyak. Oh, masih yang banyak, Jadi ya. bahwa ruang lingkup perempuan itu ya cukup Terbatas. dapur, Dapur, sumur, sumur. kasur. Iya. Nah, dan perempuan itu punya tugas melayani suami ya, Iya. atau melayani keluarga, anak-anak itu. Maka pekerjaan mereka itu dari kapan? Dari matahari terbit sampai mata suami terbenam. Terbenam. Ya, itu Tengah malam. Ya, Ya. tergantung. Sampai terbiak. Ya. Begitu ya. Ada keyakinan berbahaya nih Mas. Ya. Nah, keyakinan berbahaya dengan adanya apa ya, paham patriarki bahwa laki-laki itu harus nomor satu, harus diutamakan, dihormati. Ini sangat berbahaya. Kasus yang pernah saya alami adalah banyak bapak-bapak tanpa persetujuan anaknya mendaftarkan anaknya untuk bekerja ke luar negeri. Dan negaranya adalah harus sesuai dengan yang Kemauan ditujukan bapaknya. bapak. Ya, padahal ketika itu anaknya ya hanya nurut ya pak, sampai dia dibawa ke sebuah penampungan Karena persiapan. mungkin orang tuanya terjerat hutang, Ya. maka anaknya Ya, bisa bisa, ya, atau atau kemiskinan. Ya, Oh, iya. gitu ya. Nah, ingin meningkatkan status sosial ekonomi. Begitu. Itu dan keyakinan itu banyak ya Mas ya. Keyakinan berbahaya itu banyak. Bukan hanya soal patriarki, tapi juga bahwa perempuan itu ya harus nurut suami. Ya. Perempuan itu harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dari pagi sampai malam. Dan nggak usah ikut urusan lelaki ya kan? Ya, terus perempuan di rumah pokoknya mengurusi keluarganya. Itu. Dan masih banyak lagi yang harus dipelajari, termasuk pembagian warisan ya. Ya. Warisan itu diberikan kepada anak laki-laki, Laki-laki. perempuan itu hanya sekedar aja. Kalau laki-lakinya rela ya dikasih, kalau enggak apa-apa. Dan luar biasa, dan ini mungkin juga ada program itu ya, Suster ya. Ya. Program apa
penyuluhan informasi. Ya, kami akan mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, mari kita mulai terutama dari anak muda supaya mereka itu saling menghargai bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama, maka juga tidak perlu dibeda-bedakan. Dan terutama pendidikan anak sejak dini, sejak anak-anak kecil itu jangan dibeda-bedakan, baik itu warna bajunya, baik itu pekerjaannya. Anak laki-laki disuruh waktu mencuci mobil, perempuan nggak apa-apa. Perempuan itu mencuci pakaian, nyapu, masak, laki-laki nggak apa-apa. Ya, karena dengan demikian maka nanti ini mengurangi kekerasan yang akan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Ada sebuah pengalaman yang bagi saya ini sangat memprihatinkan ya, bahwa di satu tempat ketika saya sedang menginap itu penghuni laki-laki semua. Lalu ada seorang suster yang memang bekerja di dapur. Kemudian ketika habis makan itu laki-laki semua pergi. Yang beresin taunya perempuan. Dan itu banyak sekali kerjaan dia. Dan laki-laki biasanya mau bersih-bersih itu gengsi kan? Ya itu karena nggak dibiasakan sejak kecil. Maka perlu dibiasakan. Pendidikan itu jangan dibeda-bedakan. Begitu, Mas. Oke. Terima kasih. Jadi kepedulian pertama dari keluarga, lingkungan dan terutama sekolah. Kalau dulu saya ingat di sekolah itu Suster ada pelajaran PKK ya. PKK, bagaimana cara masak, bagaimana cara bercocok tanam, perempuan yang nyangkul, ini nyangkul. Sekarang sepertinya pendidikan itu hilang Hilang ya? Ya, berkebun nggak ada kayaknya. Nggak ada. Ya. Masak juga nggak ada. Masak juga nggak ada. Dulu ada mata pelajaran PKK waktu SD. Iya. Ya. Saya alami waktu saya masih SD, SMP itu juga gotong royong itu luar biasa. Nah, banyak hal Mas yang harus dihidupkan kembali, tradisi kebiasaan yang baik yang dulu ada itu perlu disusun lagi, terutama untuk pendidikan SD, TK, SD, ya, karena pendidikan dasar. Ya, nyapu bareng-bareng laki perempuan ya, masak tadi. Berangkat sekolah kalau piket lebih dahulu kan, jadi gotong royong bersama, bersihkan jendela, bahkan juga ke toilet ya kan. Itu salah satu pendidikan kesetaraan. Padahal sederhana ya Suster ya. Sederhana. Hanya tinggal peka tidaknya orang tua maupun Pak Guru maupun yang lebih tua. Karena memang orang tua kadang-kadang jangan nyapu, itu pekerjaan perempuan. Terus disuruh belanja katanya. Laki-laki udah suruh belanja. Ya, ini yang membuat kemudian ini laki-laki. Ada perbedaan. Itu bukan pekerjaan saya. Dan itu tertanam dalam mindset ya, yang kemudian terus bawa sampai. Kalau di Indonesia sendiri Suster, tentang pekerja migran ya, pekerja migran selama ini kan banyak permasalahan. Mungkin baiknya ada himbauan atau mau disampaikan? Ya, kalau saya yang ingin saya sampaikan ya, karena saya ini kan ada beberapa lembaga ya Mas ya, lembaga yang saya masuki, tapi dalam satu visi, yaitu akhiri perdagangan manusia. Akhiri perdagangan manusia. Ya, yang pertama adalah lembaga atau komisi GPIC FSGM Indonesia sendiri. Terutama adalah saya yang pusatnya di Pringsewu sendiri. Ya. Itu kan saya koordinator divisi perempuan dan anak. Ya. Nah, selama 15 tahun di Pringsewu ini saya merasa begitu banyak korban, ya korban human trafficking maupun korban-korban yang lain ya, seperti
diskriminasi terhadap perempuan, lalu KDRT, pelecehan seksual yang dilakukan oleh bapaknya, kakaknya, kakeknya, anak tiri, ya kan? Tiri ya, incest itu mas. Ya. Tapi juga pelecehan seksual anak-anak. Itu begitu banyak. Itu marak ya sebenarnya. Marak ya. Nah, mereka-mereka yang kemudian sampai hamil itu yang datang ya, ada yang datang ya kepada kami, dan itu bisa puluhan sudah. Itu kami terima di shelter kami. Nah, kami dampingi anak-anak itu, kemudian kalau mereka masih harus meneruskan kuliah atau belajar menyelesaikan SMP atau SMA-nya, ya kita fasilitasi. Bina ya. Ya, kita kerjasama dengan suster lain, dengan sekolah lain. Gitu. Kemudian peran pemerintah sendiri selama ini seperti apa, Suster? Peran pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah ada ya, dinas PPA itu. PPA, mereka juga sangat sibuk menangani kasus-kasus yang ada di Pringsewu ini. Dan membangun jaringan itu ya. Untuk jaringan. Namun tetap bahwa para korban itu belum semua dapat diatasi dengan. Mungkin perlu ada sebuah peningkatan kerjasama lagi ya. Kemudian ada juga suster yang saya ketahui, suster membina beberapa kelompok ya, beberapa kelompok, bahkan menghimpun relawan yang peduli terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dan anti perdagangan orang, yang namanya reaktif ya suster ya, reaktif relawan anti kekerasan dan trafficking in person. Ya, dan itu dari berbagai elemen. Ya. Kemudian suster juga membina ada kelompok-kelompok nih di tingkat kelurahan. Itu maksudnya apa, suster? Karena saya juga koordinator atau ketua JMMPO, Jaringan Masyarakat Menentang Perdagangan Orang Kabupaten Pringsewu. Ya. Nah, ini kan jaringan. Ya. Maka kerja-kerja untuk menanggulangi zero kekerasan dan juga zero human trafficking itu bersama dengan masyarakat Pringsewu. Terutama memang pertama itu kami bersama dengan lembaga perempuan yang ada di Pringsewu, yaitu PKK. Lalu kemudian bergerak dengan GUB. Beberapa agama masuk situ dan beberapa elemen kelompok-kelompok perempuan di situ. Kalau nggak salah ada 25 lembaga perempuan yang masuk di GUB. Begitu juga pernah kami mengumpulkan 60 orang mantan PMI. Mantan PMI dari berbagai negara. Yang dari berbagai negara, dari Arab, dari Singapura, dari Malaysia, Taiwan, Korea ya. Di Pringsewu ini yang sudah mantan. Nah, dari 60 orang itu ketika kami kumpulkan, kami sharing dengan mereka. 90% adalah mereka jadi korban. Ada yang gajinya tidak diberikan, ada juga yang di penjara tidak tahu sebabnya, ada yang diperkosa oleh majikannya, dan mereka berangkat dengan cita-cita akan memperbaiki taraf hidup ekonomi, pulang sama saja. Itu salah perekrutan atau masuk ke lembaga yang ilegal? Sebenarnya bukan juga ya. Artinya macam-macam ya, bisa perekrutan yang salah, bisa juga kesalahan PMI sendiri. Nah, kadang-kadang dia gampang sekali diiming-imingi ketika sudah ada di tempat kerja itu. Pindah sponsor ya. Dari sini mungkin resmi, pindah majikan. Dari sini resmi sampai di sana ada iming-iming, kemudian pindah majikan. Iya. Itu. Nah, kenapa mereka itu menjadi korban? Karena majikan itu biasanya merasa bahwa sudah menggaji besar, tetapi pekerjaannya tidak memuaskan. Nah, lalu ada kisah mas yang perlu diperhatikan ya. Saya itu pernah mengadakan perjalanan dari Roma ke Indonesia, itu transit di Turki. Suami istri bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi. Nah, ibu dan bapaknya sebagai sopir, ibunya ART. Nah, saya tanya ibu, apakah pernah mengalami kekerasan di dalam bersama dengan majikannya? Dia mengatakan, pernah suster pada awalnya. Saya itu mau dipukul oleh majikan, tapi saya berani. Kalau kamu mukul saya sekali, saya balas. Dan itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Semenjak itu majikannya takut.
Jadi sebenarnya kalau PMI sendiri itu memiliki sebuah skill dan keberanian yang memadai, dan kemudian menjadi wibawa ya di dalam keluarga itu, diperhitungkan oleh majikannya sedikit jadi korban. Kebanyakan korban adalah karena skillnya tidak ada, artinya tidak dipersiapkan ya Mas ya, dari pembekalan yang sesungguhnya yang sesuai dengan kebutuhan dari majikan. Ya, sebelum pesan-pesan yang disampaikan oleh Suster, di belakang kita ini ada gambar ya Suster ya, foto itu Santa Yosephine Bagita ya, pelindung korban trafficking. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Suster? Ya, ini Santa Bagita ini adalah seorang Afrika ya, gadis Afrika yang ketika umur 9 tahun dia ke pasar, diculik dengan kisahnya ada di Google ya Mas ya. Jadi kalau riwayat Bagita silakan nanti baca sendiri. Sangat menggenaskan. Dia dijual dari tangan satu ke tangan yang lain. Bahkan penyiksaan yang luar biasa terjadi. Pikir dia akan mati, tapi tidak meninggal ya. Lalu yang terakhir itu yang menyelamatkan adalah dia diambil oleh majikan dari Italia, dan kemudian dia ikut keluarga yang baik itu, bahkan dia kemudian dibaptis dan mau diajak pulang ke Afrika, dia tidak mau, tetap di Italia dan menjadi suster Kanusia. Ya, dan dinobatkan pelindung korban trafficking itu ya. Karena kekudusannya, jadi makamnya itu sering dikunjungi banyak orang dan terjadi mukjizat. Lalu disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi Santa. Rekan-rekan sesama aktivis, mungkin kita saling mengingatkan dan peduli bahwa ternyata di lingkungan kita itu juga banyak korban-korban karena ketidaktahuan, maka mereka diam. Dan mungkin ada himbauan yang akan disampaikan oleh Suster, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Ketika kita melihat korban kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, pesan saya kepada masyarakat umum bahwa kita harus peduli satu dengan yang lain, karena kita itu sebenarnya saudara. Kita berasal dari Tuhan yang sama dan tujuan kita juga satu, Tuhan yang sama. Jadi jangan sampai kita diam ketika ada hal-hal yang mencurigakan, bahwa itu ada keluarga yang sebenarnya sangat menderita, tetapi tidak pernah ada orang yang membantunya. Ya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan memberantas ketidakadilan atau yang disebut dengan perendahan martabat manusia. Manusia itu adalah makhluk unggul. Yang paling Tuhan cintai ya. Maka mari kita saling peduli, kita jangan diam. Apa yang kita tahu harus disampaikan kepada yang berwajib. Kepada pemerintah, saya berharap bahwa masyarakat Pringsewu khususnya itu membutuhkan pencerahan tentang bagaimana migrasi yang aman, supaya tidak menjadi korban perdagangan manusia. Dan juga menghimbau atau menyiapkan para orang muda, khususnya dari sekolah-sekolah yang biasanya keluar dari SMU pengen bekerja, itu disiapkan, diberi pengarahan bagaimana migrasi aman. Ya, itu. Ini sekretariat kita ya, Ustaz? Ya, ini sekretariat, ini Grian Silman, ini sekretariat bersama. Para relawan. Sekretariatnya dan lintas agama ya, Ustaz, lintas agama, lintas suku. Iya. Saudara-saudara seperjuangan masyarakat, khususnya Kabupaten Pringsewu, bahwa di Kabupaten Pringsewu itu ada sebuah sekretariat yang bisa bertukar pikiran, mencari informasi
terutama terhadap bagaimana menjadi pekerja migran yang aman dan juga tempat konsultasi hukum dan pendampingan. Yuk, terutama mahasiswa, pemuda, kita bangkit, kita ramaikan dengan kegiatan menyongsong Hari Anti Perdagangan Manusia yang jatuh tanggal 30 Juli. Ditunggu peran dari saudara-saudara. Terima kasih Suster waktunya ya. Dan salam end human trafficking. Ya. Salam End human trafficking. Akhiri perdagangan manusia saat ini juga. Akhiri perdagangan manusia saat ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu. Sampai berjumpa kembali di Pojok Nusantara.